kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini di hari Sabtu? Tentu kita weekend ya hari ini. Tentu saudara sudah mempersiapkan segala untuk mengisi kegiatan hari ini. Dan saudara, mari kita bersaat teduh sebelum kita memulai seluruh kegiatan di hari ini, akhir pekan ini saudara ya. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah kami yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal untuk selamanya, yang sangat mengasihi kami, yang telah membawa kami di hari ini, di hari Sabtu di akhir pekan. Dan sebelum kami melakukan kegiatan akhir pekan kami akan bersaat teduh, kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mendahulukan Tuhan sehingga seluruh kegiatan kami hari ini akan membawa sukacita, kegembiraan bersama keluarga kami. Terpujilah Engkau, urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita siapkan pembacaan di 2 Yohanes pasal 1 pada ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Istri saya yang tercinta ini akan membacakan bagi kita semua. Amin. Silakan. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 11. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Saudara, itulah bagian dari 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya 11. Yang ke-11. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah, mungkin saya akan memulai dengan pertanyaan sederhana. Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh? Tentu kita pasti menjawab ya. Amin. Amin. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa buktinya? Saudara, kita aktif beribadah dan tidak pernah absen, bahkan sudah terlibat dalam pelayanan. Apakah itu dapat dijadikan sebuah ukuran bahwa kita sudah mengasihi Tuhan? Ada tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 4
dan 5, di sana dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi ketaatan adalah tanda utama bahwa seseorang mengasihi Tuhan. Saudara, ada beberapa hal yang seringkali menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengasihi Tuhan. Utamanya adalah dosa. Dosa adalah penghalang utama bagi seseorang untuk mengasihi Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah sesungguhnya kejahatanmu. Segala dan yang kejahatanmu. membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, sebelum dosa masuk dalam kehidupan manusia, hubungan antara Tuhan dengan manusia sangat dekat dan tidak ada penghalang apapun. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka menjadi sangat malu, menjadi takut untuk bertemu Tuhan. Karena itu mereka bersembunyi dan akhirnya mereka pun terusir dari Taman Eden. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, selama kita hidup dalam dosa dan pelanggaran, mustahil kita dapat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan begini, dengar baik. Ketidaktaatan kita adalah bukti nyata bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Untuk bisa mendekat kepada Tuhan dan mengasihi Dia tanpa halangan, kita harus benar-benar bertobat. Apa saudara? Bertobat. Saudara, banyak orang merasa diri benar dan sulit sekali mengakui dosa-dosanya. Dan Alkitab menyatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama pada ayat 8 dan 9 dikatakan begini, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, hal lain yang menghalangi seseorang mengasihi Tuhan adalah kesombongan, menganggap diri sendiri lebih kuat, merasa diri lebih pintar, mampu, cantik, tampan, ya, gagah, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga kita merasa bahwa dengan kekuatan sendiri kita sanggup mengatasi segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kesombongan itu berakar dari segala sesuatu yang dapat dibanggakan dan diandalkan. Tidak seharusnya kita bersikap demikian, saudara. Karena itu mari kita menyadari bahwa kekuatan kita sangat-sangat terbatas. Betul?
sadarilah bahwa di luar Tuhan sesungguhnya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena memang Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu firman Tuhan dengan tegas menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sebaliknya saudara, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara bisa baca itu di Yeremia pasalnya yang ke-17, pada ayatnya yang ke-5, dan juga sampai dengan ayatnya yang ke-7. Nah saudaraku yang kekasih, siapakah kita ini? Nabi Yesaya mengingatkan bahwa keberadaan manusia itu tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Itu tertulis di Yesaya pasal 2 ayat 22. Coba dibaca. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jadi saudaraku yang kekasih, mari kita sadari bahwa kita ini tidak lebih daripada hembusan nafas. Saudara, selain itu, harta kekayaan seringkali juga menggeser posisi Tuhan dalam hidup seseorang. Karena uang dan harta kekayaan yang dimilikinya, seseorang tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka lebih mencintai hartanya daripada mengasihi Tuhan. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di Matius pasal yang ke-6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ketika hati seseorang melekat kepada uang dan harta kekayaannya, secara otomatis dia tidak lagi mengutamakan perkara-perkara rohani. Uang dan harta kekayaan menjadi andalannya. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya menjadikan Tuhan sebagai harta terbesar, harta termulia dalam hidup saya. Amin. Ya kan? Kalau kita jadikan Tuhan sebagai harta kekayaan kita, maka di mana harta kita, di situ hati kita. Nah, harta kita apa? Tuhan. Ya kan? Kekayaan saya siapa? Tuhan. Maka di sanalah hati saya. Tetapi saudara, karena harta kekayaan ini yang seringkali membuat orang ya bergeser, ya posisi Tuhan itu bergeser dari hidupnya. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki uang dan kekayaan, mereka bisa mendapatkan segalanya dan memuaskan segala keinginannya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26, di sana ada kisah tentang orang muda yang kaya, dan dia datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu saudara, Yesus sudah mengutarakan, lalu terakhir Yesus katakan, kalau engkau hendak sempurna, jualah semua milikmu itu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Apa yang terjadi dengan orang muda itu? Dia pulang dengan sedih hatinya. Kenapa? Karena ternyata memang hatinya masih melekat kepada hartanya. Juga ada kisah di dalam Lukas pasalnya yang ke-11 pasal 12 ayat 13 sampai 21 tentang orang kaya yang bodoh. Kita belajar dari sana saudara ya. Memiliki banyak uang dan harta berlimpah bukanlah dosa. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Karena memang Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin
jadi kaya, bertambah kaya, dan semakin kaya. Itu bukan dosa selama, ini catatan penting, berada di bawah kendalinya kita. Amin. Sebaliknya, bila mamon tersebut menguasai kita dan menjadi tuan atas kita, maka ia akan menjadi sebuah bencana bagi kita. Karena itu saudaraku yang kekasih, Rasul Paulus menasihati anak rohaninya yaitu Timotius dalam suratnya yang pertama kepada Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, dikatakan di sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, dosa, kesombongan, kekayaan menghalangi orang untuk mengasihi Tuhan. Karena itu saudaraku yang kekasih, biarlah hati kita hanya melekat sama Tuhan. Amin. Waktu kita melekat sama Tuhan, karena Dia adalah sumber hidup, sumber kekayaan, maka sudah barang tentu Dia akan memberikan kepada kita, karena kita pewarisnya. Tetapi saudaraku yang kekasih, jangan kiranya berkat-berkat Tuhan itu akan menghalangi kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah tidak lagi mengindahkan Tuhan, menjadi sombong, menjadi orang yang tidak lagi bersandar kepada Dia. Ingat, dosa ini membuat kita terpisah dengan Tuhan. Karena saudaraku yang kekasih, sekali lagi saya tegaskan bahwa ketidaktaatan adalah bukti kita tidak mengasihi Tuhan. Mari kita hidup taat, selamat mengisi akhir pekan dengan berbagai kegiatan. Dan saya berdoa untuk saudara semua, kiranya hari ini saudara terlindungi dari segala yang jahat, dan damai sukacita memerintah di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh berada di akhir pekan, dan kami akan mengisi akhir pekan dengan berbagai kegiatan yang sudah kami schedule, kami rencanakan. Tolong kami, hamba doa untuk seluruh subscriber dan juga sahabat Galilea yang melakukan kegiatan weekend. Tuhan berkati, lindungi, hindarkan dari segala rancangan kuasa-kuasa jahat, niat orang-orang jahat, penyakit sampar di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semua terpelihara, sehat, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Mono Arfa dalam program ziarah ke Holy Land yang akan direncanakan pada tanggal 17 Oktober hingga 27, jadi ada 11 hari perjalanan yang sangat memberkati Bapak Ibu. Nah saudara, tema yang selalu saya sampaikan untuk berziarah ke sana adalah menggali akar kekristenan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 122, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara, perjalanan kita diawali dari Jakarta. Nah saudara, tentu kita mulai dengan Mesir ya. Di Mesir, saudara, ada banyak tempat yang cukup menarik untuk kita datangi.
Selanjutnya kita akan meninggalkan Mesir dalam perjalanan menuju Israel. Kita akan melewati padang gurun Sin atau padang gurun Sinai, di mana setelah menyeberangi Laut Tebrau, pada waktu itu Musa dengan tongkatnya membelah air laut dan bangsa Israel berjalan di tengahnya. Nah, tentu kita akan bermalam di Sharm el-Sheikh dan menikmati keindahan pantai sekaligus menjelajahi padang gurun, padang pasir yang mungkin menjadi hal yang langka di Indonesia, saudara ya. Dan selanjutnya kita akan ke perbatasan dan memasuki Israel. Nah, ketika kita memasuki perbatasan, dan perbatasan itu namanya Taba, perbatasan Mesir Israel. Kita akan melewati Eliat atau Laut Merah, daerah yang akan kita lewati ketika masuk Israel melalui perbatasan Taba, Mesir, Israel. Nah, selanjutnya saudara, kita akan menuju Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Kita juga akan melihat gereja kelahiran Yesus, lebih dikenal dengan nama Nativity Church, salah satu gereja terbesar di Bethlehem yang adalah wilayah Palestina, saudara. Kita juga akan ke Nazaret. Nazaret, kota di mana Allah melalui malaikat Gabriel membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Selanjutnya kita akan mengunjungi wilayah Yerusalem. Nah, Yerusalem, saudara, adalah kota terbesar dan utama di Israel dan menjadi ibu kota Israel. Kota yang berdiri di tengah-tengah lembah Yudea, bergelar sebagai ratu dari kota-kota dunia selama 30 abad. Terletak di ketinggian 800 meter dari permukaan laut, menjadi tempat yang dipilih Tuhan sebagai benteng monoteisme. Bagi umat Kristen, disinilah Tuhan Yesus datang dieluk-elukan, tetapi kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke surga. Ada ruang perjamuan kudus terakhir juga akan kita kunjungi. Terletak di Bukit Zion, adalah tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, terkenal dengan nama Last Supper Room. Kalau sudah baca di Markus pasal 14. Di ruang ini juga Tuhan Yesus menampakkan dirinya 2 kali kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya dan kemudian menurunkan Roh Kudus. Tentu kita akan datang ke tempat yang sangat kudus bagi bangsa Yahudi, yaitu tembok ratapan. Kita juga akan pergi ke kapel kenaikan terletak di atas Bukit Zaitun. Di dalam kapel terdapat pijakan dengan cetakan kaki yang diyakini adalah pijakan kaki Tuhan Yesus ketika naik ke surga. Kemudian kita juga akan pergi ke Bukit Zaitun. Terletak di kawasan timur kota Yerusalem, melewati lembah Kidron dengan ketinggian puncak 300 kaki di atas Yerusalem. Nah, Bukit Zaitun dimuliakan oleh kaum Yahudi dan Kristen. Disinilah Kristus terangkat ke surga, menangisi kehancuran kota Yerusalem dan mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya. Mari kita datang ke Yerusalem untuk melihat kota suci yang luar biasa, kota sangat bersejarah, kota yang disucikan oleh 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Dan kiranya saudara bisa bersama saya pada 17 sampai 27 Oktober 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Elahem Besem Hamasiyah. Bapak Ibu, saya bersama Mr. Jamal, guide lokal selama kami berada di Israel. Mr. Jamal adalah seorang Arab Muslim. Dia tinggal di Yerusalem, dia punya kartu tanda penduduk Israel, tetapi dia memiliki paspor Yordania. Nah, saat ini saya sedang berada di kawasan tersuci umat Yahudi di tembok ratapan.
lihat di sana, dan ada yang mereka lagi berdoa. Bapak Ibu yang berkerinduan datang ke tempat ini, daftarkan dirimu bersama saya, bersama Marian Tour and Travel. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada